Halo teman-teman. Sebelum gue mulai ceritanya, pastiin dulu kalian nonton video ini sampai habis. Matikan lampu, pakai headset, dan jangan nonton sendirian. Karena cerita kali ini, katanya bukan cuma cerita. Jadi gini, lo semua pasti pernah dengar tentang rumah hantu Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah tua besar yang berdiri di tengah kawasan elit, tapi entah kenapa, selalu kosong. Bertahun-tahun gak ada yang berani nempatin. Bukan karena mahal, tapi karena yang tinggal di dalamnya, bukan manusia. Cerita ini gue dapet dari seorang teman lama. Sebut aja namanya Raka. Orangnya gak suka ngarang, dan setelah kejadian ini, hidupnya berubah. Malam itu, Raka sama dua temennya lagi nongkrong. Ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya obrolan nyangkut ke satu topik. Berani gak lo masuk rumah Pondok Indah itu? Awalnya cuma ketawa. Tapi lo tahu kan, kalau udah ada ego anak muda, ditantang dikit langsung panas. Akhirnya mereka sepakat. Masuk. Malam Jumat. Jam 11 lewat. Saat mereka sampai di depan rumah itu, suasananya langsung beda. Padahal kanan kiri rumah mewah, lampu terang, jalanan rapi. Tapi tepat di depan rumah itu, lampunya redup, udara dingin, dan entah kenapa sunyi banget. Kayak suara kota langsung dipotong. Pagar rumahnya tinggi, berkarat, dan kebuka sedikit. Raka bilang, waktu dia pegang pagar itu, tangannya langsung dingin, kayak megang besi dari kulkas. Mereka masuk. Begitu kaki nginjek halaman, bau anyir langsung nyamber hidung. Bukan bau bangkai, tapi bau lembab, apek, bercampur sesuatu yang susah dijelasin. Rumahnya gede. 2 lantai. Catnya putih kusam. Jendela-jendela tinggi, tapi tirainya bergerak, padahal gak ada angin. Baru beberapa langkah, duuk, pintu utama nutup sendiri. Seketika jantung mereka mau copot. Yang tadinya sok berani, langsung diam. Gak ada yang berani ngomong. Di ruang tamu, cuma ada satu lampu gantung tua. Lampunya nyala. Mati. Nyala lagi. Dan saat lampu itu nyala untuk ketiga kalinya, Raka ngelihat sesuatu. Di ujung tangga lantai 2, ada sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang nutupin muka. Bajunya putih, tapi kotor kayak bekas tanah. Dia gak turun. Gak bergerak. Cuma berdiri, dan pelan-pelan nengok ke arah mereka. Salah satu temennya langsung teriak. Yang satu lagi nangis sambil baca doa. Raka. Kakinya gak bisa gerak. Dan tiba-tiba, perempuan itu tersenyum. Senyumnya lebar. Terlalu lebar untuk wajah manusia. Di saat itulah, dari dalam rumah terdengar suara. Kalian sudah datang. Teman-teman, itu baru awal. Karena setelah suara itu muncul, pintu kamar satu persatu terbuka, dan mereka sadar. Mereka gak sendirian di rumah itu. Waktu suara itu terdengar, kalian sudah datang. Raka bilang, suaranya bukan dari atas, bukan juga dari depan, tapi dari dalam kepala. Lampu gantung tiba-tiba mati. Gelap total. Dalam gelap itu, terdengar langkah kaki. Pelan. Tek, tek, tek. Bukan satu pasang. Banyak. Salah satu temennya, sebut aja Dion, panik. Dia teriak minta keluar. Tapi saat dia nabrak pintu utama, pintunya hilang. Yang ada cuma tembok. Dinding polos. Padahal tadi jelas-jelas pintu kayu besar. Saat lampu nyala lagi, ruangan berubah. Ruang tamu yang tadinya luas, sekarang sempit. Dindingnya lebih dekat. Langit-langit lebih rendah. Kayak rumah itu menggencet mereka pelan-pelan. Dan di sofa tua yang tadinya kosong, sekarang ada orang duduk. Seorang bapak-bapak. Pakai jas lusuh. Matanya kosong, tapi kepalanya patah ke samping. Dia ngomong, suaranya serak banget. Sudah lama, rumah ini sepi. Raka ngerasa dadanya sesak. Dia mau teriak tapi gak bisa. Sementara si bapak itu berdiri. Dan saat berdiri,
Kepalanya kembali lurus sendiri dengan bunyi krek. Dari arah tangga, perempuan berbaju putih tadi turun satu anak tangga. Satu langkah, berhenti. Satu langkah lagi, berhenti. Setiap dia melangkah, suhu ruangan makin dingin. Sampai napas mereka kelihatan kayak asap. Tiba-tiba, pintu kamar di sebelah kanan kebuka. Dan dari dalam kamar itu, keluar anak kecil. Bajunya sekolah dasar. Mukanya pucat. Matanya hitam semua. Dia megang bola. Bolanya jatuh. Duk, duk. Anak itu nengok Raka dan senyum. Om, mau main? Belum sempat Raka jawab. Anak itu melempar bola ke dinding. Saat bola mantul, yang mantul balik bukan bola, tapi kepala manusia. Dion langsung pingsan. Teman satunya muntah. Raka akhirnya bisa gerak dan teriak sekencang-kencangnya. Dan di saat itu, semua sosok itu ngomong bareng-bareng. Tinggal di sini. Lantai rumah retak. Tangan-tangan hitam keluar dari celah lantai, narik kaki Dion yang pingsan. Raka refleks narik Dion. Tapi, yang ketarik ke atas cuma tangannya. Badannya ketarik ke bawah lantai. Suara tulang patah, teriakan yang langsung putus, dan lantai kembali normal. Sunyi. Dion hilang. Rumah kembali ke bentuk awal. Pintu utama muncul lagi. Tapi sebelum mereka kabur, perempuan berbaju putih itu berdiri tepat di depan pintu. Dia bisik pelan ke Raka. Masih kurang satu. Dan di saat itu, Raka sadar. Rumah ini gak cuma minta nyawa, tapi pengganti. Setelah Dion ditarik ke bawah lantai, Raka dan satu temannya yang tersisa, sebut aja Ilham, cuma bisa berdiri kaku. Napas mereka berat. Kaki gemeteran. Perempuan berbaju putih itu masih berdiri di depan pintu. Kepalanya miring. Rambutnya terangkat sedikit, kayak ada yang megang dari belakang. Ilham nekat teriak. Kami salah. Kami pergi sekarang. Perempuan itu ketawa. Bukan ketawa keras, tapi cekikikan, kayak suara orang nangis yang dipaksa ketawa. Dia bilang, rumah ini tidak pernah melepaskan tamunya. Tiba-tiba, dari dinding muncul foto-foto lama. Foto keluarga. Hitam putih. Gede-gede nempel di tembok. Dan yang bikin Raka kaget, di salah satu foto itu, ada Dion. Pakai baju jadul. Berdiri di samping si bapak berkepala patah. Ilham mulai histeris. Dia teriak bilang ini halusinasi. Tapi saat dia pegang foto itu, foto tersebut hangat. Kayak kulit manusia. Lalu terdengar suara lain. Berat. Dalam. Dari seluruh ruangan. Setiap generasi, harus ada yang menggantikan. Ruang tamu berubah lagi. Sekarang jadi kayak ruang makan panjang. Meja kayu besar. Kursi banyak. Dan di setiap kursi, ada sosok duduk. Perempuan tua. Pria muda. Anak kecil. Semuanya diam. Satu kursi. Kosong. Perempuan berbaju putih menunjuk kursi itu. Silakan. Ilham langsung lari ke arah tangga. Tapi begitu dia naik 3 anak tangga, kepalanya kejedot plafon yang tiba-tiba turun. Tangga itu memanjang ke atas, tapi gak pernah sampai lantai 2. Kayak jalan tanpa ujung. Ilham jatuh. Dan dari bawah meja makan, keluar tangan-tangan pucat. Mereka narik Ilham ke kolong meja. Ilham teriak minta tolong. Raka narik tangannya sekuat tenaga. Dan lagi-lagi, Raka cuma dapat sepatunya. Suara kunyahan terdengar dari bawah meja. Pelan, basah. Ilham hilang. Sekarang tinggal Raka sendirian. Perempuan berbaju putih mendekat. Kali ini mukanya kelihatan jelas. Matanya bolong. Kulitnya pecah-pecah. Dan di perutnya,
Ada bekas jahitan panjang. Dia bilang pelan. Kami dulu satu keluarga. Dibunuh di rumah ini. Dan rumah ini menuntut keluarga baru. Raka jatuh terduduk. Air matanya keluar. Dia sadar. Rumah ini mengumpulkan jiwa untuk mengisi keluarga yang mati. Dan sekarang, giliran dia. Pintu utama terbuka sendiri. Lampu luar nyala terang. Perempuan itu bilang, pilih. Pergi. Atau tinggal menggantikan. Tapi sebelum Raka menjawab, dia dengar suara azan samar dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, semua sosok di ruangan itu menoleh ke arah suara tersebut dengan wajah marah. Rumah bergetar. Suara azan itu makin jelas. Awalnya kayak dari kejauhan, lalu makin dekat. Setiap lantunan azan menggema. Dinding rumah bergetar, lampu-lampu pecah satu persatu, dan sosok-sosok di ruang makan mulai menjerit. Bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan marah. Perempuan berbaju putih itu langsung mundur. Mukanya berubah. Senyumnya hilang. Sekarang yang ada cuma wajah penuh kebencian. Berhenti. Teriaknya. Tapi azan gak berhenti. Raka, yang tadi udah pasrah, tiba-tiba ngerasa dadanya ringan. Kakinya bisa gerak. Tangannya gak gemetar lagi. Dia langsung berdiri dan lari ke arah pintu. Tapi, rumah itu hidup. Lantai jadi lengket, kayak lumpur. Setiap langkah Raka, kakinya ketarik ke bawah. Dari dinding, muncul wajah-wajah. Mulut mereka terbuka lebar, berteriak tanpa suara. Tangan-tangan hitam keluar lagi, kali ini narik badan Raka sekaligus. Raka jatuh. Kepalanya ngebentur lantai. Saat dia buka mata, dia ada di ruang bawah tanah. Ruangan sempit. Bau tanah basah. Dinding penuh nama-nama orang yang dicoret. Nama Dion. Nama Ilham. Dan nama Raka. Belum selesai dicoret. Di tengah ruangan, ada lubang besar. Dari dalam lubang itu terdengar suara orang nangis, ketawa, doa bercampur makian. Perempuan berbaju putih muncul di belakangnya. Sekarang suaranya beda. Lebih dalam. Bukan cuma satu suara. Rumah ini berdiri di atas darah. Dan kami adalah penjaganya. Raka teringat pesan almarhum bapaknya dulu. Kalau lo ke tempat gelap, jangan pernah berhenti nyebut nama Tuhan. Raka mulai baca doa seingatnya. Terbata-bata. Suaranya gemetar. Dan setiap kalimat doa keluar, tubuh perempuan itu retak. Dari retakan kulitnya, keluar bayangan hitam, teriak kesakitan. Rumah mengamuk. Tanah longsor dari dinding. Atap runtuh. Nama-nama di dinding menghilang satu persatu. Perempuan itu menjerit. Jangan lepaskan rumah ini. Tapi Raka lari. Naik tangga darurat yang sebelumnya gak ada. Di atas, dia lihat pintu kecil. Cahaya terang dari luar. Saat Raka keluar, dia terjatuh ke halaman rumah. Azan berhenti. Rumah kembali diam. Pagi mulai datang. Tetangga sekitar mulai keluar rumah. Satpam komplek datang. Tapi yang bikin merinding, saat mereka lihat Raka, mereka bilang, "Loh, rumah itu kosong dari puluhan tahun. Gak pernah ada yang masuk dan keluar." Raka selamat. Tapi ceritanya belum selesai. Karena sejak malam itu, setiap azan maghrib, Raka selalu dengar suara bisikan. Masih ada satu kursi kosong. Setelah kejadian malam itu, Raka dibawa ke rumah sakit. Secara fisik, dia baik-baik aja. Gak ada luka serius. Gak ada bekas jatuh. Tapi sejak hari pertama, Raka gak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap dia merem, dia balik lagi ke ruang makan panjang itu. Meja kayu besar. Kursi-kursi penuh. Dan kursi kosong itu selalu ada di ujung meja. Lebih parahnya lagi, setiap jam 2.13 dini hari, Raka pasti kebangun.
Selalu di jam yang sama. Dan setiap kebangun, dia dengar suara pelan dari sudut kamar. Pulang? Awalnya cuma satu suara. Lama-lama, jadi banyak. Raka mulai sering sakit. Badannya lemes. Berat badannya turun drastis. Orang-orang bilang dia stres. Katanya trauma. Sampai suatu malam, Raka sadar satu hal. Setiap dia mimpi buruk, dia selalu berdiri di depan rumah itu. Bukan di dalam, tapi di depan pagar. Dan pagar itu selalu kebuka sedikit. Raka akhirnya nyari bantuan. Dia datengin orang pinter. Ustaz, tempat ruqyah. Semua bilang satu hal yang sama. Lo gak diikutin. Lo dipanggil. Rumah itu gak gagal. Rumah itu nunggu. Dan yang paling bikin merinding, kata salah satu ustaz, temen lo yang hilang belum mati. Mereka jadi bagian dari rumah. Suatu malam Jumat, Raka gak tahan lagi. Jam 2.13. Bisikan itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Pulang? Kursimu masih kosong? Raka bangun. Dan saat dia berdiri dari kasur, dia lihat bekas tanah di lantai kamar. Jejak kaki menuju pintu. Besok paginya, keluarga Raka nyadar satu hal. Raka hilang. Gak ada tanda-tanda paksa. Gak ada perlawanan. Cuma satu barang yang tertinggal di kamarnya. Sebuah foto hitam putih. Foto ruang makan panjang. Kursi-kursi penuh. Dan di kursi terakhir, duduk Raka. Wajahnya kosong. Senyumnya tipis. Dan yang bikin merinding, di belakang foto itu tertulis, "Terima kasih. Keluarga kami kembali utuh." Teman-teman, cerita ini gue tutup sampai di sini. Tapi ingat satu hal, sampai hari ini, rumah hantu Pondok Indah masih kosong. Dan kalau suatu malam kalian lewat, dan lihat lampu ruang tamu nyala sebentar, mungkin keluarga itu lagi makan malam. Kalau kalian punya pengalaman atau teori sendiri, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, rumah itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan.